Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah, fathaha, nasraha, barakataha wa hudaha. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma fiha wa khaira ma qablaha wa khaira ma ba'daha. Allahumma hadha minka bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatid, ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah majlis memperingati tahun baru Islam sekaligus juga menyambut hari Asyura yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana. Kenikmatan zahir kita rasakan saat ini ikhwani, fa insyaallah kenikmatan batin pun disertakan Allah untuk kita. Duduk di tempat yang seperti ini dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan keindahan, kenikmatan yang kita barengi pula dengan berzikir kepada Allah, dengan berzikir menyebut nama baginda Rasulullah, dengan menyebutkan syama'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakinkan malam hari ini tempat menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun tempat di muka bumi Allah pasti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Saksi yang boleh jadi menolong kita di hadapan Allah. Tapi hati-hati, tidak sedikit pula tempat-tempat akan menjadi saksi menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kami akan mengembalikan manusia, menghidupkan kembali manusia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat semua apa yang mereka telah lakukan, kata Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti dicatat dan kita akan menyaksikan ikhwani. Begitupun kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan kita saksikan insyaallah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharhum, dan bekas-bekas tempat-tempat dimanapun kita pernah berada akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat malam ini alhamdulillah, musollah ini yang mungkin selama ini di dalam yang selalu bergembira, mendapatkan kesenangan, ketenangan dengan begitu banyak kita beribadah kepada Allah. Tapi malam hari ini yang di luar pun, tempat ini pun bergembira luar biasa. Karena selalu kita berkumpul ingat sama Allah lebih banyak di dalam, walaupun insya Allah para habaib menjadikan tempat ini pun di luar juga tempat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul habaib rahimakumullah, tangga yang semua kita menaikinya pun akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Berapa banyak para syiban mungkin yang susah naiknya, maka tempat ini pun akan menjadi saksi mereka telah bermujahadah untuk menjadikan contoh diri mereka buat kita yang syabab. Jangan malas naik langgar untuk sholat berjamaah. Ma'asyarul habaib ikhwan rahimakumullah, kumpul kita hari ini masuk malam daripada malam ke-10, malam Asyura. Taklah terlambat kalau kita niatkan memang sebagaimana panitia, para habaib, para syabab ini musalla niat mengumpulkan kita malam hari ini yang memang sebetulnya ada rutinitas setiap malam Sabtu pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pembacaan Maulid Simtud Durar yang malam hari ini diniatkan sekaligus untuk menyambut tahun baru Islam atau hijrah Rasulullah SAW. Kalau bicara cerita tentang hijrah tentu sangat panjang ikhwan, dan alhamdulillah mungkin Al-Fagir sendiri telah banyak di majlis-majlis, para asatis lain pun telah banyak menyampaikan tentang peristiwa hijrah Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, intinya begitu banyak hal yang penting bisa kita petik. Di antaranya adalah apa yang dikatakan Rasulullah. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya tentang hijrah, laula hijrah man tashara hadzal din. Maka kita bisa pastikan tidak akan ada perkumpulan ini malam kecuali berkat adanya hijrah Rasulullah SAW.
Tidak adanya ini musollah didirikan kecuali berkat dulu hijrahnya Rasulullah. Tidak adanya perkampungan para habaib, datuk-datuk kita, ajadat kita, para leluhur kita yang hijrah dari Madinah, lalu mereka hijrah ke Hadramut, lalu mereka hijrah pula ke negeri kita ini, membuat perkumpulan kampung-kampung seperti ini, kecuali juga berkat adanya hijrah Rasulullah SAW. Karena mereka hijrah membawa agama. Hijrahnya datuk-datuk kita ke negeri ini Indonesia dan kemuan dimanapun tempat di muka bumi Allah ini, mereka hijrah tidak lain tidak bukan untuk menyebarkan agama Allah. Dengan itulah mentahqiqkan apa yang dikatakan Rasulullah tadi. Laulal hijrah man tashara hadzal din. Kalau bukan karena adanya hijrah yang diawali oleh Rasulullah SAW bersama keluarga dan para sahabatnya, lalu dilanjutkan oleh anak keturunan Rasulullah, mereka para sahabat dan anak keturunan sahabat, hijrah demi hijrah, hijrah demi hijrah mereka lakukan untuk menyebarkan agama. Alhamdulillah sampai kepada kita, sampai hari ini kita pun berpegang teguh insyaallah sampai anak keturunan kita ila yaumil qiyamah dalam agama Islam. Iman Islam dimantapkan Allah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyarul habaib hadirin rahimakumullah. Makna hijrah secara lughah, hijrah hajara atau maknanya berpindah atau mana intaqala, berpindah. Hijrah Rasulullah dulu berpindah dari kota Madinah, kota Mekah ke kota Madinah. Sadar tidak sadar kita pun banyak melakukan hijrah habaib. Minta maaf kita bicara dengan keadaan yang ada. Ini kampung waktu anak masih kecil penuh dengan manusia. Anak main besar di sinilah, kecil di sinilah. Tahu begitu ramai tiap rumah-rumah ini, satu rumah satu bobongan rumah-rumah besar ini banyak kakaknya. Mungkin ada yang 25 sampai 30 boleh jadi. Sekarang kemana? Kosong. Tidak lain dikarenakan adanya anak keturunan dari para habaib yang dulu di sini tinggal, mereka hijrah. Hijrah, ada yang ke Perumnas, ada yang ke Sudut Putih, ada yang ke Hayun Nasib, ada yang ke macam-macam tempat. Hijrah. Nah sekarang kita perlu tahu makna hijrah ini. Hijrah secara zahir makna berpindah, tapi hukum memberikan hukum tentang makna hukum hijrah. Orang hijrah ada yang hukumkan wajib ikhwani, ada pula yang hukumnya sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kebanyakan kita insyaallah para habaib kita dulu, orang-orang tua kita, mereka hijrah dari Hadramut ke Indonesia. La syak mereka hijrah paling sekecil-kecil derajat mereka dapatkan adalah sunnah. Tapi kita yakin mereka dengan dorongan, keyakinan dan merasa amanah ada pada diri mereka, mereka merasa wajib untuk menyebarkan agama Allah, wajib menyebarkan agama Rasulullah. Mereka tinggalkan kampung mereka, mereka tinggalkan kebun-kebun kurma mereka di Hadramut itu, mereka tinggalkan sanak famili mereka, mereka tinggalkan anak istri mereka. Mereka hijrah untuk menyebarkan ajaran baginda Rasulullah yang telah diawali oleh kakek kita, Al-Muhajir ilallah. Beliau digelari Al-Muhajir karena berhijrah dari Madinah ke Basrah, dari Basrah ke kota Hadramut, Husyaisah, lalu beliau hijrah lagi ke kota Tarim. Hijrah yang jelas-jelas. Dengan berkat hijrah Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, tersebarlah daripada Thariqah Alawiyin ini, tersebarlah daripada penyebaran Islam yang dibawa oleh anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menempel pada diri beliau Al-Muhajir, tapi ingat di belakangnya ada titel yang lebih hebat lagi. Kalau muhajir orang banyak, hijrah baik ikhwani, tapi di situ dijelaskan panggilan yang kita panggil untuk beliau Al-Imam Ahmad bin Isa, Al-Muhajir ilallah. Nah ini yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Kita berhijrah tempat, pindah dari kampung ke kampung seberang sana, pindah dari sini ke tempat yang lain, ilallah atau tidak yang perlu kita tanyakan. Hijrahnya saya dari sini ke tempat, mengambil tempat yang lain, itu hijrah karena Allah atau bukan? Kalau tanpa ada niat yang baik, maka boleh jadi hukum hijrah kita mubah. Tapi na'udzubillah kalau di situ ada terselip hijrahnya kita dengan tujuan dunia, dengan kenikmatan dunia, lebih buruk lagi. Ma'asyarul habaib, minta maaf ikhwan sekalian, kalau di sini akhirat banyak kita dapatkan, lalu kita tinggalkan untuk mengambil akhirat yang sedikit sekedar untuk mendapatkan dunia, maka hijrah kita boleh jadi termasuk mazmumah, tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak uang macam itu. Dia hidup di lingkungan yang Masya Allah seperti perkampungan-perkampungan kita. Setiap saat diingatkan dengan Allah. Adzan selalu berkumandang, zikir, rotib, maulid, tasbih, majalis, Masya Allah. Ada jenazah pasti ente tahu, ada tahlil ente tahu. Kehidupan kita kental dengan nuansa agama. Lalu subhanallah ada seorang di antara kita, misal na'udzubillah min dzalik, karena dia terpikir ditawarkan suatu tempat yang istilah dalam otak orang bisnis itu tempat basah. Dia bisa hidup di sana lalu berusaha, dia bakal lebih jaya, lebih hebat. Subhanallah, dia tak pandang lagi akhiratnya, dia cuma pandang dengan kacamata dunianya. Dia tinggalkan tempat yang subhanallah tadi untuk menjadi itu dunia. La wallahi ikhwan, Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda,
masalah hijrah ini, masalah nyari tempat, masalah membangun rumah, nyari rumah, Rasul mengingatkan al-jar gobladar, kata Rasulullah. Al-jar gobladar, lingkungan dulu kau baca, kata Nabi, baru kau lihat bentuk rumah, bangun rumah, model apa terserah, tapi lingkungan kau lihat. Berapa banyak masyaallah habaib minta maaf orang yang dulu tinggal di tempat waktu dia masih kecil, lalu dia hijrah, dia tak tahu besok Asyura, dia tak tahu lagi sudah besok Asyura, hari ini Taswa dia tak paham lagi sudah, kecuali kalau ada mengingatkan kepada mereka. Berapa banyak di antara kita sudah tidak kenal lagi adat-adat salafnya, karena dia telah hijrah bukan dengan illallah, bukan hijrah karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hijrah ikhwan rahimakumullah diperbolehkan. Kalau memang itu ada tujuan mengejar dunia, tapi jangan lupa lihat dan nilai apa yang dikatakan Rasul tadi. Lihat lingkungan. Berapa banyak orang-orang yang dulu anaknya terdidik dengan cara habaib, dengan cara salaf, dengan cara kiai-kiai lama, setelah pindah di komplek fulania, di tempat fulania, yang masya Allah bonafit, tempat itu mewah, segala macam ada. Setiap pojok ada CCTV-nya, satpam di setiap tikungan ditunjukkan. Tapi maaf ikhwan, dia menjadi orang minoritas di tempat itu. 90% orang kafir, tapi dia bangga tinggal di situ. Tak ada musolah, tak ada masjid. Lah siapa majelis, tak ada sama sekali. Jenazah tak terkabar, tak sempat untuk datang. Ada kabar-kabar baik seperti ini, dia tak pernah tahu ikhwan rahimakumullah. Ini orang wallah rugi. Kalau sekedar dia cari urusan duniawi lalu dia lepaskan akhiratnya. Tapi justru kalau kita bisa mencontoh Rasulullah, mencontoh Imam Muhajir Allah, mencontoh para salaf, kita mencontoh datuk-datuk kita dulu, mencontoh mereka. Mereka hijrah, meninggalkan dunia mereka untuk mendapatkan ketenangan kehidupan akhirat yang lebih. Ingat ikhwani, al-jar gobladar, kata Rasulullah. Maka hijrahlah kita, silahkan ikhwani, tapi bentuklah kehidupan yang baik. Setelah itu kita ciptakanlah kehidupan kembali seperti yang kita dapatin kalau kita mampu. Namun sebelumnya yang diingatkan Rasulullah tadi, sebelum kita beli itu rumah, beli itu tanah untuk kita bangun, Rasul mengingatkan, lihat dulu lingkungan. Kalau anak kita bakal tak kenal sholat, tak kenal rotib, tak kenal maulid, tak kenal keluarga, tak kenal hal-hal yang baik seperti hari-hari seperti ini, mereka tak tahu, tak ada yang mengingatkan mereka. Wallah, itu bai'il dunia bil akhirah. Itu orang batin menjual akhirat dengan dunianya. Celaka orang yang seperti itu. Masyaallah ahbab rahimakumullah, hijrah dalam makna lain yang seperti juga disampaikan oleh Rasulullah, dan ini pun harus selalu kita lakoni. Siapapun kita, bahkan maaf, mungkin sampai yang sudah tua pun harus berusaha melakukan hijrah ini. Dia ustadz sekalipun, dia harus berusaha mencari hijrah ini. Itu hijrah dalam makna Rasul mengatakan al-muhajir man hajara minassu'. Muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang berpindah dari keadaan buruk menjadi keadaan tingkah lakunya, sifat hidupnya, sumber rezekinya, cara kehidupannya menjadi lebih baik. Ini harus kita lakukan ikhwan rahimakumullah. Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kalau dulu Masya Allah kita masih muda, banyak sholat kita bolong, alhamdulillah berkat tinggal di lingkungan yang seperti ini, kita diingatkan oleh sholat, kita sholat. Tapi maaf sayang, kita sholat masih dewek-dewekan misal. Maka orang yang sudah istiqomah dengan sholat dewekan, engkau harus hijrah untuk menuju sholat berjamaah. Oh, sholatnya berjamaah tapi di rumah sama bininya, langgar nangis, kosong, kadang zuhur cuma 3-4, padahal nampung sampai 400 uang barangkali. Kita masing-masing sholat di rumah sama bini kita, ya Allah hijrah, hijrah. Biarkan istrimu sholat sendirian atau kau sholat 2 kali. Sholat sama istrimu lalu sholat lagi ke masjid. Hijrah, makmurkan musola kita, makmurkan masjid kita. Ma'asyallah habaib ikhwanah, minta maaf, alafu, minta maaf. Kebanyakan langgar kita dari zaman dulu habaib kita bikin seperti yang seperti ini. Musola pinggir sungai untuk memudahkan kita biar gampang berwudu, gampang kita untuk mungkin mandi dari hadas, dari segala macam. Kemudian untuk mensyukuri nikmat Allah, kenikmatan, untuk mereka bertafakur melihat alam ini. Tapi sangat buruk, alangkah sangat buruknya, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada. Kalau zaman dulu habib kita yakin mereka tidak kelanggar cuma untuk ta'annas, tapi mereka kelanggar untuk ibadah. Setelah itu mereka nyantai. Nah, jangan sampai ada di antara kita dia tidak kelanggar muslimin ini untuk sholat, cuma untuk duduk-duduknya baik. Na'udzubillah min dzalik. Ana yakin antum para habaib, para syabab yang mati-matian mempertahankan membangun ini masjid bukan untuk ta'annas, tapi untuk ibadah. Ya silakan sambil ta'annas. Habaib kita juga munazah, mereka juga ada tamasya, mereka juga ada jalan-jalan ke gunung, mereka jalan-jalan ke pantai, itu mereka lakukan. Tapi jangan sampai jadi tujuan yang pertama adalah ta'annasnya, sholatnya ala kadarnya. Ya, contoh macam itu kalau habis assalamualaikum langsung lagi jabo. Kalau itu na'udzubillah, tapi tidak kata insyaallah. Yang lebih buruk kalau di sholat tidak cuma datang sini untuk
ta'an nasibi. Tidaklah seperti itu, ikhwan rahimakumullah. Syukurin tempat dengan sebaik-baiknya. Nah, kita hijrah dari keadaan yang buruk. Terutama ini yang penting, yang banyak dikatakan hijrah ketika kita hijrah dalam menilai tentang sumber rezeki kita. Yang maaf, mungkin ada kita ada yang masih bergelut dengan sesuatu yang haram. Wallahi wan, hijrahlah. Hijrahlah, walaupun itu nikmat yang kau dapatkan. Penghasilan dengan begitu besar, tapi kau tahu ini haram. Jangankan haram, syubhat tinggalkan. Harus berani untuk hijrah. Kalau kita tidak hijrah, kita sudah tunjuk Allah hidayah. Tahu ini haram, tapi kita tidak tinggalkan. Kita takut nanti kita tidak dapat rezeki. Berarti kita na'udzubillah benar-benar ragu dengan adanya sang pemberi rezeki. Sebagaimana dikatakan, man syakka anir rizik, fa'lam anhu syakka anir razik. Siapa yang ragu tentang rezeki, berarti dia ragu tentang zat pemberi rezeki itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakinkan, naam, memang harus mungkin ada pengorbanan. Ente biasa mungkin maaf punya penghasilan sehari bisa jutaan, hari ini cuma dapat mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin cuma puluhan ribu. Itulah makna hijrah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, berkorban untuk mencari ridha Allah. Al-muhajir ilallah wallahi wan, paling kaya manusia di Irak. Kebunnya di mana-mana. Kekayaannya luar biasa. Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa, tapi beliau hijrah ilallah. Beliau tinggalkan itu semua, beliau cuma bawa apa yang cukup untuk beliau dan keluarganya dalam perjalanan. Beliau tinggalkan semua harta miliknya. Untuk apa? Waktu itu untuk menyelamatkan anak keturunan Rasulullah yang dikejar-kejar untuk dibunuh, dan juga untuk menyelamatkan akidah Islam yang benar-benar bersumber dari Rasulullah. Bukan akidah Syiah. Akidah Syiah cuma penempelan makna Ahlul Bait. Hati-hati ikhwan, di sini banyak muhibbin. Ya, habaib itu perlu dicintai, perlu dimuliakan, perlu diikuti. Tapi kalau kamu lihat ada habaib, dia melenceng, ikutnya bukan dengan akidah thariqah salafun salihun, dia menyebarkan ahli daripada Syiah, tinggalkan mereka. Walaupun itu tetap hormati dia sebagai keturunan Rasulullah. Ma'asyal ikhwan rahimakumullah. Nah, hijrah harus. Anda teringat dulu waktu kami masih mondok habaib di Al Khairat Bekasi. Itu di dekat komplek, dekat perumahan, dekat sekolah Ma'had Al Khairat. Ada perumahan komplek. Subhanallah, di situ ada wong, dia begawe di bank konvensional. Bank, dan dia punya jabatan tinggi. Penghasilan dia mungkin kalau dia nak habiskan sebulan tuh setahun masih nyosok. Luar biasa. Tapi Allah tidak memberikan hidayah sama dia. Allah berikan hidayah. Allah menghendaki dia dapat hidayah. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang dikehendaki Allah beri hidayah, dapat hidayah. Dia main ke Al Khairat. Dia duduk sama Ustaz Nagib, dia duduk dengan para habaib yang ada di sana ngajar. Dapat masukan dengan Allah hendaki. Masuk sampai Allah bukakan hatinya. Sampai dia bisa membedakan yang hak sama yang batil. Sampai dia tahu kalau selama ini dia salah. Lalu singkat cerita, dia putuskan untuk hijrah. Ini bos, bermobil, masuk tempat dihormati wong. Dihormati wong, segala hajat dia dimudahkan Allah, dimudahkan oleh bawahannya. Nikmat dunia digenggam sudah. Tapi ketika dia tahu itu haram, ternyata sesuatu yang dia dapatkan untuk anak bininya adalah mencelakakan dia dunia dan sampai di akhirat, maka dia tinggalkan ikhwani. Las fadlan minallah, anak istri pun siap untuk diajak hijrah. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan jualan waktu itu, teman? Zaman itu habaib masih jualan minyak tanah. Ini wong yang biasa naik mobil mewah, hidup di ruangan ber-AC, ngetop sudah, keliling kampung ngawak gobak minyak tanah, kaleng-kaleng itu nah. Zaman kita dulu masih itu. Jual minyak tanah. Berani dia untuk itu, karena dia yakin Allah yang menjadi petunjuk. Allah Maha Pemberi yang halal. Makanya kami sangat-sangat sering mengingatkan untuk diri kami dan kita semua, untuk pembangunan masjid, pembangunan musalla, yang halal masih banyak ikhwani. Allah Maha Kaya. Allah menunjuk kita yang sepilet, yang kecil itu, yang haram itu sedikit sebetulnya. Kekayaan Allah yang halal banyak. Ngapa kita takut dengan yang halal untuk dapatnya? Sampai kita ngejar yang syubhat, apalagi sampai na'udzubillah ngejar ngemis-ngemis yang haram. La wallah, apalagi untuk bangunan masjid, musalla, madrasah, majlis taklim, pesantren, insyaallah kita kalau memang benar-benar illallah, untuk Allah, Allah akan datangkan min haitsu la nahtasib. Dari manapun bisa didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah pertama, hijrah tempat. Kedua, hijrah keadaan. Yang ketiga, hijrah yang mana ini pun kita pasti ngalaminya. Pasti ngalaminya ikhwan rahimakumullah. Boleh jadi na'udzubillah nastaghfirullah, tapi Allah ngandai mungkin itu terbaik barangkali terjadi malam hari ini. Hijrah dalam mana intaqala. Hijrah berpindahnya kita dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Makna kematian. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Adong nak hijrah, anak nak pindah ke Jakarta, anak nak pindah ke Surabaya, anak nak pindah ke Bengkulu, kita nyiap ke galuh. Rumah kita cari yang nyaman, AC-nya, kamarnya, kamar mandinya, bahkan kita tahan bulak balik sebelum hijrah ke sana.
kita nakmatkan, kita nyamankan, persiapkan. Ngapa? Nak hijrah. Wallahi ikhwan, masuk kubur hijrah lebih dalam lagi itu. Hijrah yang hakiki itu masuk kubur. Adakah persiapan kita untuk hijrah ke sana? Dengan apa penerangan lampu kita? Dengan apa kesejukan yang bakal kita dapat? Wallah, pikirkan ikhwan. Yang ini hijrah boleh jadi malam ini terjadi. Dan tidak ada orang mampu lari dari hijrah ini. Hijrah yang dirindukan oleh para salaf, orang-orang soleh. Dan orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketakutan dan lari dari hijrah ini. Wallah ikhwan, ini hijrah pasti dialami siapapun kita. Kafir, muslim, semua akan mengalami ini hijrah. Boleh jadi malam ini terjadi. Rahimahullah, akhina fillah, Sayyid Andi Aziz bin Agil Bahsin. Siapa nyangka ikhwani? Mungkin masih duduk sama Habaib. Anda masih nyaksikan dalam minggu ini beliau sehat, ada di majlis. Subhanallah, sakit. Masuk masjid, fadhamdulillah, alhamdulillah, selamat. Tidak dikasuskan dalam COVID, selamat beliau. Fadhamdulillah, ini contoh buat kita. Beliau sudah hijrah, Allah. Dalam nisan selalu tulis, intaqala ila rahmatillahil hayyul qayyum. Telah berpindah ke rahmat Allah. Apakah itu benar pindah ke rahmat Allah, ikhwan? Karena berapa banyak orang yang berpindah bukan ke rahmat Allah, tapi ke azab Allah, na'udzubillah. Hati-hati, ikhwan. Yuk, hijrah yang kedua itu kita perhatikan. Hijrah meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hijrah yang lebih baik. Agar kita insya Allah ketika saat datang hijrah yang hakiki, pindah tempat dari hidup pucuk dunia, masuk ke dalam perut bumi, kita benar-benar mendapatkan semua kenikmatan. Berpikirlah kita ikhwan, kalau kita hijrah dunia, mempersiapkan segala bekal kita di perjalanan. Tempat yang bakal kita singgahi kita siapkan, maka siapkanlah untuk hijrah yang hakiki, hijrah yang tak mengenal waktu, tak mengenal tempat, tak mengenal keadaan, bisa datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan keberkahan untuk kita, dan Allah jadikan ini jadi hari-hari yang berkah, dan besok hari Asyura ikhwan merupakan hari keberkahan untuk kita. Yang mudah-mudahan kita semua bisa berpuasa sunnah, menjalankan sunnah Rasulullah, yang Rasul mengatakan puasa Asyura ngampuni dosa setahun. Mudah-mudahan malam ini dosa kita sudah diampuni Allah, besok dosa kita diampuni Allah lagi, dengan salat kita diampuni Allah lagi, terus dapat ampunan, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhijrah, hijrah dalam kebersihan diri kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkahi di musolah, memberkahi di kampung, memberkahi kita semua yang hadir, dan di musolah cantik zahir dan batinnya insya-Allah. Tempat dijadikan luar tempat untuk ingat sama Allah, di dalam pun tempat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral habaib hadirin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang minta maaf kalau ada kalimat yang salah atau kami mengangkat suara minta ridha dan maafnya. Hadza ma'akulakum astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.